Sedulurku sekalian, kali ini kami tim Jelajah Budaya mencoba untuk berkunjung ke desa kita sendiri, Desa Surulangun Rawas. Di sana pernah hidup seorang tokoh atau ulama yang bernama Muhammad Romli. Beliau lebih dikenal atau dipanggil dengan sebutan Mu'alim Romli. Beliau lahir di Desa Lesung Batu tanggal 10 November 1919. Wafat di Desa Surulangun Rawas pada hari Jumat tanggal 20 Juni 1995. Memiliki 2 orang istri, dan istri pertama beliau memiliki 3 orang anak, dan dari istri pernikahan beliau yang kedua memiliki 6 orang anak. Beliau menuntut ilmu di pesantren Adu Manis, diperkirakan di daerah Palembang. Dan inilah Desa Surulangun, tempat beliau menghabiskan sisa umurnya. Sekarang kami menuju makam beliau untuk berziarah, membaca suratul Fatihah, mengirimkan doa. Semoga segala amal ibadah beliau dan ilmu-ilmu yang diajarkan kepada masyarakat desa bisa berguna dan bermanfaat. Semoga segala amal ibadah beliau diterima insya Allah, dilapangkan kuburnya dan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah iratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya musyallin wa syuhada'i wa sholihin wa sahabatin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi insanin ila yaumiddin syai'ul lillahumul alfa maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa wajadatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ya Allah kami kirimkan Al-Fatihah buat Muhammad Romli bin Haji Abdul Wahid beserta istrinya Siti Rofi'ah dan keluarga-keluarga yang lainnya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedulurku sekalian, kali ini kami telah sampai di tempat makam Mu'alim Romli bin Haji Abdul Wahid. Beliau ini semasa hidup lebih dikenal dengan sebutan panggilan Mu'alim. Beliau adalah asli keturunan dari Kiai Haji Abdul Wahid, ulama Lesung Batu, yang episode dulu sudah kami terangkan. Kali ini kami akan mencoba untuk menerangkan siapa beliau ini sesungguhnya. Beliau ini adalah alim ulama atau tokoh masyarakat Desa Surulangun Rawas. Beliau diperkirakan lahir 1919. Jadi beliau ini adalah salah satu tokoh masyarakat yang dikategorikan orang yang sudah lama memiliki banyak ilmu dan pengalaman beliau dalam mengajarkan akidah Islam di Desa Surulangun Rawas ini. Saya dapatkan cerita dari seseorang warga masyarakat Desa Surulangun, yaitu Mat Hasan. Beliau sendiri dengan mata kepalanya sendiri menyaksikan bahwa
ada seseorang yang linglung di dalam kandang almarhum atau pagar rumah almarhum Muhammad Romli ini atau Mu'allim Romli ini. Bingung, orang ini seolah linglung tidak tentu arah. Sampai Mang Hasan ini, beliau ini waktu itu dia masih sekolah SD. Jadi dia bingung bagaimana orang ini bisa linglung di dalam kandang tersebut. Lalu Mang Hasan ini ke rumah Mu'allim Romli dan dia melihat sendiri bahwa Mu'allim Romli ini langsung menyuruh istrinya untuk menyiapkan makan pagi. Lantas orang tersebut dipanggil oleh Mu'allim Romli untuk bisa makan bersama. Ternyata orang yang linglung tadi adalah orang yang berniat jahat karena semalam dia mau mencuri buah kelapa di kebun milik almarhum Romli. Dan itu disaksikan langsung oleh Mama Hasan waktu beliau masih SD. Sekarang kami akan menuju narasumber kita, yaitu Kak Ma'ani di pondoknya yang sangat sederhana. Tempat beliau berkebun. Karena Kak Ma'ani ini adalah salah satu murid almarhum Muhammad Romli. Nyon kawan duka, waktu beliau masih hidup banyak sekali yang diceritakan beliau saat pengalamannya menjadi murid Mu'allim Romli. Karena keterbatasan waktu, sayang sekali tidak kami publikasikan. Kak, aku ucap terima kasih banyak telah banyak menunjuk informasi tentang kisah Mu'allim Romli. Oke, kalau ada masa-masa akan datang, aku sekolah lagi, Kak yo. Kasih banyak. Yang dikatakan unik yang terjadi waktu beliau almarhum Mu'allim Romli ini menikahkan seorang jejaka dengan seorang pemudi. Ceritanya berawal dari saat mau ijab dan kabul. Jadi orang banyak masyarakat ini di dalam rumah karena beliau ini Mu'allim Romli ini adalah bertugas sebagai pencatat nikah waktu zaman ini. Kalau dulu namanya Kua. Jadi beliau ini di saat mau menikahkan atau ijab kabul, ada kakak si wanita tersebut yang tak sudi. Langsung dia membawa senjata tajam, ingin menusuk atau ingin membunuh sang calon mempelai laki-laki. Semua orang berdiri, namun dengan tenangnya Mu'allim Romli ini bilang, kamu jangan mengacau suasana ini. Kamu tetaplah berdiri di sana sampai acara kami selesai. Anehnya, orang yang ingin merusak kakak calon mempelai laki-laki tadi terdiam sambil memegang senjata itu, tak berkutik sama sekali sampai selesainya acara ijab dan kabul tersebut. Setelah ijab dan kabul itu, Mu'allim Romli langsung menepuk bahu orang tersebut. Seketika itu sadar dan langsung menangis, memeluk dan mohon maaf. Itu kisah yang terjadi, yang saya ambil kisahnya dari orang-orang yang mengikuti acara tersebut. Kami banyak menemui narasumber kita tentang cerita, hikayat, pengalaman mereka saat menjadi murid Mu'allim Romli. Tapi sayang, mereka tidak mau dipublikasikan. Semoga kita mendapat pelajaran atau setidaknya bercermin dari kisah-kisah orang-orang alim terdahulu untuk jadi referensi kita agar lebih mawas diri dalam hidup ini. Ada lagi kisah yang saya ambil dan saya dengar sendiri dari almarhum istri dari Mu'allim Romli ini. Saat beliau, detik-detik terakhir beliau
hidup di atas muka bumi ini. Waktu itu hari Jumat, selama hidup Muhammad Romli ini, kalau dia mandi jarang menggunakan sabun. Dan itu memang disaksikan oleh almarhumah istri beliau Siti Ropiah. Namun saat detik terakhir beliau hari Jumat pagi itu, dia memanggil istrinya dengan panggilan VA. VA itu adalah panggilan dari istri beliau. VA, tolong belikan sabun mandi untuk saya. Terkejutlah istri beliau ini, karena selama hidupnya beliau ini tidak menggunakan sabun mandi untuk mandi. Namun anehnya tubuh beliau tidak bau atau tidak berbau yang kurang sedap seperti yang kita biasa lakukan kalau kita mandi tanpa menggunakan sabun. Lantas PA ini langsung terkejut dan mengatakan, kenapa kakak sebutan untuk suaminya ingin menyuruh saya membelikan sabun mandi. Dia langsung menjawab bahwa untuk menghadap Allah kita harus bersih. Sudah bersih badan, tubuh dibersihkan semua, mengambil air uduk, langsung menghadap Allah. Menangislah istrinya Siti Ropiah tadi. Nah, ini kisah nyata. Ya, karena tidak mau menunggu terlalu lama, langsung saja istrinya tadi membelikan sabun mandi. Dituntunlah suaminya tadi mandi di rumah, karena beliau ini tidak sanggup lagi untuk mandi di bawah. Rumahnya panggung, tidak sanggup lagi untuk mandi di bawah atau mandi di sumur. Beliau mandi di rumah dengan 3 bokor baskom mandi, pakai sabun, dicuci semua tubuhnya. Setelah itu beliau mengambil wudhu dan dia mengatakan, dan itu disaksikan oleh istrinya di samping beliau. Dan istrinya Muhammad Romli ini memanggil istrinya, Ropiah, tolong tuntun saya tidak kuat lagi. Sudah dia mengambil wudhu, dia langsung dituntun oleh istrinya, dipakai baju seperti biasa, pakai sarung, dia juga minta dipakai kopiah. Setelah itu dia berbaring dan dia mengatakan, mungkin inilah waktu saya menghadap Allah. Menangislah istri dari beliau ini, dan dia langsung mendekap tangannya sendiri ke dada dan meninggal dalam husnul khotimah sambil tersenyum. Dan ini adalah kisah nyata yang benar-benar disaksikan oleh istri dari almarhum Muhammad Romli. Perjalanan hidup kita tergantung dari segala amal perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Sebagaimana yang telah kami ceritakan tadi, mengenali sosok atau tokoh masyarakat Muallim Romli ini. Beliau dalam kehidupan sehari-hari yang saya dapatkan ceritanya dari masyarakat, bahwa beliau ini kehidupannya sangat bersahaja. Beliau orangnya sederhana, dalam mengajarkan pendidikan agama Islam juga beliau sangat santun. Beliau ini saya dengar kabar langsung dari masyarakat dan murid-murid mereka. Beliau selain mengajarkan pendidikan agama di madrasah, kalau sudah maghrib di rumah beliau itu ada pengajian anak-anak. Dan setiap malam Sabtu, Jumat, malam Sabtu itu ada pengajian ibu-ibu. Di rumah beliau ini sangat banyak sekali orang-orang belajar agama. Dan beliau juga memiliki kelebihan diberi oleh Allah, karomah. Beliau bisa membantu orang-orang yang susah dalam kehilangan dengan media anak kecil. Dan ini sangat susah dicari. Media anak kecil itu menggunakan telapak tangan yang ditulis dengan huruf Arab. Dan anak tersebut bisa menyaksikan langsung kalau memang betul-betul ada kejadian kehilangan. Dan anak itu bisa menyaksikan bahwa kehilangan itu ada di dalam telapak tangan. Dan sampai sekarang hanya satu generasi beliau yang diturunkan, bernama Ahmad Hamdan. Beliau tinggal di daerah Merasi, dan itulah yang bisa turun ilmu beliau seperti yang dilakukan oleh Muhammad Romli tadi dengan menggunakan media anak kecil melalui telapak tangan. Setelah itu beliau juga sebagai orang
pecatat nikah seperti kita sekarang ini. Beliau dalam melaksanakan tugasnya tidak pernah memaksakan, siapapun yang memberi dia terima, kalaupun tidak jadi masalah. Dan itu yang biasa beliau lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membuat beliau dalam hadis Allah husnul khatimah. Setelah berwudu, mandi, mengucapkan 2 kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang disaksikan oleh istrinya, beliau menghadap Allah dengan tersenyum. Subhanallah. Dari kisah tersebut kita sebenarnya harus bercermin, semoga kita semua nanti meninggal dalam husnul khatimah. Teman-teman sekalian, berhasil sudah perjalanan kami kali ini dalam menelusuri tokoh-tokoh yang berpengaruh di suatu desa. Kali ini telah kami suguhkan tokoh masyarakat atau ulama yang beliau ini lebih dikenal dengan panggilan Mu'alim Romli. Sudah kami suguhkan semuanya. Terima kasih atas tontonannya, dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, dan komen di channel kami Sukana Rawas. Bersama saya Sukana Rawas dan Alparuza Hindi as a cameraman. Berjumpa lagi di tempat-tempat yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.